Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021 dengan judul Tuhan memangkas kita supaya membuat kita berbuah lebih banyak. Ayatnya tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mereka yang akan berjalan dekat dengan jejak penebus mereka, yang berkorban dan menyangkal diri, akan memiliki pikiran Kristus yang tercermin dalam pikiran mereka. Kemurnian dan kasih Kristus akan bersinar dalam kehidupan dan karakter mereka sehari-hari, sementara kelemah lembutan dan kebenaran akan memandu jalan mereka. Dipangkas sehingga ia dapat menghasilkan lebih banyak buah. Bahkan yang menghasilkan banyak tetapi tidak tampak seperti yang seharusnya, para pengikut Kristus mungkin melakukan beberapa pekerjaan untuk Tuhan, tidak melakukan setengah dari apa yang mungkin mereka lakukan. Kemudian menarik mereka karena keduniawian, kesenangan diri, dan kesombongan muncul dalam kehidupan mereka. Penyebab-penyebab yang merintangi ini harus disingkirkan dan hasil yang dipotong untuk memberikan ruang bagi sinar penyembuhan dari matahari kebenaran. Banyak yang salah paham tentang apa tujuan yang mereka ciptakan. Itu seharusnya untuk menjadi berkat bagi umat manusia dan memuliakan Tuhan, bukan untuk menikmati sendiri dan memuliakan diri. Tuhan terus-menerus memperhatikan umatnya agar mereka dapat menghasilkan banyak buah kemuliaannya dan tidak menghasilkan daun. Tuhan kita dengan kuasanya menolong menumbuhkan kita dengan baik agar dapat berbuah. Berhala harus disingkirkan, hati nurani harus menjadi lebih lembut, meditasi harus spiritual, dan seluruh karakter harus menjadi simetris. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat memiliki kemanisannya, keharumannya, terangnya. Dia bersinar di dalam hati kita. Cahayanya dipantulkan bersinar melalui wajah kita. Dengan melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, kita menjadi berubah menjadi gambar yang sama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, demikianlah proses dalam pertumbuhan keimanan kita. Bagaimana supaya kita dapat hidup, bertumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah sehingga menjadi keharuman, bahkan dapat dinikmati di dalam kehidupan kita oleh orang lain. Dan setiap orang yang terhubung kepada pohon itu tetapi tidak berbuah, bahkan hanya mungkin akan menyerap nutrisi tetapi tidak memberikan hasil, hanya untuk menumbuhkan daun, maka Tuhan akan memangkas dan memotongnya. Dan kalau memang sama sekali tidak menghasilkan buah, maka ranting itu akan dipisahkan dari pohon tersebut. Maka biarlah kita menjadi ranting yang akan membuahkan hasil melalui kehidupan sehari-hari. Dengan kita akan memangkas segenap berhala-berhala hati. Kita harus menyunat segala dosa-dosa dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita akan semakin baik, semakin benar, sempurna di hadapan Tuhan. Karakter tabiat kita akan menunjukkan dan memantulkan kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini untuk menerima pekabaran lewat renungan ini. Tolonglah kami supaya kami dapat berguna pada saat kami terhubung kepada Kristus. Maka biarlah kami dapat membuahkan hasil-hasil kebenaran yang ada di dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa terhubung kepada pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Hari ini ya Tuhan, kami memohonkan berkat-berkat juga yang menjadi bahagian kami dalam semua usaha dan pekerjaan yang akan kami lakukan. Biarlah ya Bapa, Tuhan memberikan senantiasa keberhasilan, Tuhan memberikan kesuksesan, dan juga berkat-berkat limpah dalam semua usaha tangan pekerjaan
sehingga kami pulang ke rumah untuk membawa kepenuhan dalam kehidupan, baik secara pribadi demikian juga dalam hidup rumah tangga. Memberkati dengan sukacita kehidupan rumah tangga umat Tuhan. Biarlah kiranya ada kedamaian, ada kebahagiaan yang akan dinikmati, dan kami dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Menolong umat-umat Tuhan yang sementara dalam keadaan sakit, agar kiranya pemulihan kesembuhan datangnya daripada Tuhan menjadi bahagian mereka. Bapa yang di sorga, biarlah kiranya Engkau juga hadir bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman oleh karena situasi dunia yang menyulitkan kami di saat sekarang ini. Mereka membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada-Mu. Biarlah kehadiran-Mu senantiasa menguatkan iman mereka, sehingga umat-umat-Mu semakin setia di dalam beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, untuk hadir bersama-sama bersekutu dengan umat-umat-Mu, sehingga Bapa melalui itu maka iman senantiasa akan terbina dan dikuatkan dalam menantikan kedatangan. Terpujilah Engkau Tuhan, mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.